warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Karang Taruna dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Sadia di podcast Karang Taruna Mulia Asri. Nah, malam ini kita kedatangan tamu loh. Siapakah beliau? Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatihul Fauzi Musafahuddin Al-Karim. Saya bagian dari komunitas anak muda Haur Gelis. Komunitas anak muda Haur Gelis. Apa sih itu, Kang? Ya, jadi komunitas anak muda Haur Gelis ini memang baru boomingnya sekarang-sekarang ya. Padahal gerakan kita itu sudah terhitung dari tahun 2015, yang mana dipelopori oleh komunitas Ngampar Buku. Kemudian disusul juga ada komunitas-komunitas olahraga. Ada juga komunitas Akar Seni, yang mana fokusnya kepada bidang masing-masing. Jadi komunitas anak muda Haur Gelis ini adalah satu aliansi yang mana terkumpul di situ beberapa komunitas-komunitas. Di antaranya nih data yang sudah masuk ini ada komunitas Ngampar Buku, kemudian ada Relawan Muda Haur Gelis, ada juga Aliansi Pemuda Haur Gelis, ada Aksen, ada Lentera Baca, ada Forum Pemuda Olahraga Haur Gelis, ada Haur Gelis Graffiti Street, kemudian urutan waktu komunitas Keroncong Kampung Bambu, dan juga Sanggar Lestari. Nah, gabungan-gabungan ini yang menjadikan kita terlihat kuat, terlihat menyatu, karena dalam satu aliansi ini ya memang fokus pada bidangnya masing-masing. Kayak saya pribadi bagian dari komunitas Relawan Muda Haur Gelis, yang mana fokusnya itu kepada kegiatan-kegiatan sosial. Kayak di programnya di komunitas Relawan Muda Haur Gelis ini ada bagi-bagi nasi bungkus, kemudian bagi-bagi ST, bagi-bagi sembako, yang mana sejak awal didirikan tahun kemarin sampai sekarang, alhamdulillahnya tiap minggu itu kita selalu istiqomah berjalan. Kemudian ada Ngampar Buku juga fokus kepada literasi, khususnya di anak-anak, literasi baik dari menulisnya, membacanya, yang mana Ngampar Buku ini setiap hari Minggu kita stay di alun-alun Haur Gelis untuk memberikan memberikan hal-hal yang positif berupa kemampuan anak-anak dalam membaca. Kemudian ada Aliansi Pemuda Haur Gelis. Nah, Aliansi Pemuda Haur Gelis ini ya sama kayak Relawan Muda Haur Gelis, fokus ke bagian kegiatan-kegiatan sosial. Ada Akar Seni juga, di mana Akar Seni ini fokus kepada musik, kemudian hal-hal yang berbau seni lah. Ada Lentera Baca juga, keliterasi, FPOH, Forum Pemuda Olahraga Haur Gelis, ada graffiti yang menggambar-gambar tembok itu loh. Kemudian ada urutan waktu, komunitas musiknya Keroncong juga ada, dan juga yang terakhir Sanggar Lestari. Nah, ini mungkin yang menjadikan komunitas anak muda Haur Gelis ini sekarang menjadi viral ya, yang menjadi penyemangat untuk anak-anak muda Haur Gelis untuk berkembang dan produktif lagi. Mungkin itu seputar, walaupun sedikit tapi kayaknya panjang ya. Iya. Jadi banyak banget ya komunitas di bawahnya gitu. Alhamdulillah. Apa sih yang melatar belakangi para pemuda Haur Gelis itu sehingga jadi aliansi gitu? Oke. Hingga terbentuknya aliansi. Terbentuknya aliansi ini ya. Jadi komunitas anak muda Haur Gelis ini berawal dari keresahan-keresahan anak mudanya. Yang mana saya posisinya sebagai mahasiswa, karena sekarang juga saya sebagai mahasiswa. Di mana itu? Di Cirebon, ya, di IAIN Syekh Nurjati. Ketika pulang ini saya merasakan kok ada kejenuhan yang nggak bisa saya temukan penyelesaiannya di Haur Gelis ini. Alhasil saya hubungi tuh founder dari komunitas Ngampar Buku. Saya bertemu dengan namanya Bang Rihan. Saya bertemu dengan Bang Rihan di satu kedai kopi, ada Olot Cafe yang viral juga di Haur Gelis. Ini sekarang tempat nongkrong saya itu, Bang. Tempat nongkrong juga ya? Iya. Di Olot Cafe. Berdua nih sama Mbak Dewi, tapi beliau lagi nggak ada gitu. Biasanya juga yang jadi host dia gitu, cuma saya yang gantiin aja gitu. Di Olot Cafe itu kita ngobrol-ngobrol santai, ada keinginan saya untuk menanyakan konsultasi, karena beliau merupakan tokoh juga di aliansi komunitas anak muda Haur Gelis ini. Saya bertanya, gimana kalau saya mau bikin komunitas sosial
yang mana fokusnya kepada kegiatan-kegiatan sosial untuk membangun jiwa-jiwa empati anak-anak muda terhadap lingkungan sekitar. Bukan hanya di bagian kemanusiaannya saja, tapi di lingkungannya juga. Kemudian direspon baik. Ketika direspon baik, udahlah saya langsung cari anak-anak tuh. Langsung semangat. Iya, langsung semangat. Cari anak-anak yang memang sevisi dulu sama saya. Iya. Sevisi dulu sama saya. Kemudian kita open recruitment, mengadakan hampir 50 orang pertama, dibantu juga sama anak-anak komunitas yang lain. Waktu itu ada 3 komunitas. Awal ada 50 orang yang masuk ke dalam komunitas Relawan Muda Haurgelis. Kemudian dikumpulkan dalam satu forum. Aksi pertama itu kita galang dana, kemudian kita bagi-bagi nasi bungkus. Itu hal yang paling pertama ketika kita bergerak di komunitas relawannya. Kemudian kita jemput bola ke komunitas-komunitas yang lain. Kita jemput bola. Karena kalau nggak dijemput emang susah sih katanya. Betul banget. Karena ya anak muda lah ya, sikap idealisnya yang terlalu tinggi ya, kemungkinan kita kalau yang diwadahi memang, gitu pasti akan sia-sia nantinya. Betul. Kita selaku yang sadar ya mau gimana pun kita harus jemput bola gitu kan. Kita jemput anak-anak komunitas yang masih berceceran di Haurgelis karena banyak banget Mbak. Banyak banget di Haurgelis itu komunitas-komunitas yang produktif pada bidangnya masing-masing. Alhasil setelah dikumpulkan, kita berawal dari keresahan, ini gimana caranya anak-anak muda Haurgelis harus produktif. Gimana caranya anak-anak muda Haurgelis gak ikut tongkrongan-tongkrongan gak jelas di malam hari. Gimana caranya anak-anak Haurgelis pemudanya itu melakukan suatu hal yang positif untuk pribadinya dan orang lain. Akhirnya dibentuklah satu aliansi. Satu aliansi namanya Komunitas Anak Muda Haurgelis. Event pertama kita itu adalah waktu apresiasi karya dari Sapardi Djoko Damono. Itu di alun-alun Haurgelis dan respon dari masyarakat Haurgelis sangat luar biasa, khususnya dari Pak Camat. Mantap. Kemudian setelah mendapatkan respon baik dari seluruh elemen di masyarakat Haurgelis, kita mulai mengembangkan komunitas anak muda Haurgelis ini. Mulai dikembangkan lagi, berjalanlah kegiatan-kegiatan yang memang menjadikan itu keproduktifan bagi anak-anak muda Haurgelisnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang komunitas anak muda Haurgelis ini sangat luar biasa, bahkan menjadi pelopor atau frontliner buat anak-anak muda di kecamatan lain di Indramayu. Kalau saya kemana-mana nih Mbak, ya ke Indramayu, wah ini nih ada anak muda Haurgelis nih. Oh, berarti udah terkenal gitu. Sudah terkenal, alhamdulillahnya tuh. Bahkan sampai Cirebon pun di telinga saya masih terngiang-ngiang, wah komunitas anak muda Haurgelis nih, komunitas anak muda Haurgelis nih. Karena yang memang cukup luar biasa semangat yang mungkin tertularkan dari pergerakan-pergerakan kita. Walaupun pergerakannya hanya sebatas itu aja, tapi berdampak besar untuk masyarakat Haurgelis, khususnya di bagian anak mudanya ya. Karena emang jiwa-jiwa muda tuh harus ada penggeraknya gitu. Kalau nggak ada penggeraknya pasti bakal ya udah diam di tempat gitu, nggak kemana-mana gitu kan. Mainnya kurang jauh, kopinya kurang pahit gitu, pulangnya kurang pagi. Terus kalau misal itu kan komunitas anak muda Haurgelis itu banyak komunitas lain di bawahnya gitu. Bisa nggak sih kalau komunitas lain di luar Haurgelis itu bisa gabung gitu? Kalau untuk gabung, karena kita namanya aliansi komunitas anak muda Haurgelis, secara badan kita elemennya dari keluarga anak-anak Haurgelis yang berada di Haurgelis. Tapi untuk bekerja sama mungkin bisa-bisa saja, bahkan sangat diperbolehkan. Beberapa komunitas dari luaran Haurgelis juga ada yang sering berkunjung, ada yang sering berkonsultasi, bahkan mengadaptasi kegiatan-kegiatan. Dan alhamdulillahnya sekarang itu kita sudah memiliki sekretariat yang mana kita perjuangkan terlebih dahulu itu sampai kita mendatangkan camatnya dalam satu forum. Kemudian kita tembak langsung, Pak Camat, kita butuh wadah nih untuk anak-anak muda Haurgelis. Alhamdulillah dikasih, walaupun tadinya gedung itu tuh bekas SD 3, bekas SD sekolah dasar di belakang kecamatan banget. Jadi teman-teman nanti kalau mau berkunjung mungkin langsung aja ke SD 3, karena sekarang alhamdulillah sudah
sedikit-sedikit merambat. Sekarang sudah ada UMKM Haur Gelis yang ditempatkan di situ untuk mengembangkan produktivitas dari perekonomian masyarakat Haur Gelisnya. Jadi ada tempat tongkrongan juga di sana. Nah, buat kaula muda nih, cocok banget buat nongkrong. Iya pasti. Jadi jangan lupa ya nongkrong. Harus nongkrong. Ini nongkrongnya di mana? Di sekretariat namanya XD3. Boleh nanti cek di Instagram dan kegiatan-kegiatan. Di Facebook juga ada kayaknya. Ya. Kayaknya ada. Di setiap kegiatan-kegiatan juga kita expose di media sosial kita, ada di Facebook dan juga Instagram. Berarti itu tempatnya kayak outdoor gitu ya? Iya, outdoor. Sangat luar biasa pokoknya. Kalau Mbak belum nyobain ke sana, nyobain segera. Soalnya nggak ada temennya. Aduh, ditemenin. Sedih banget. Terus itu kan respon masyarakat dan pemerintah kan jadi baik lah ya. Iya, pokoknya responnya tuh baik gitu. Terus ada nggak sih kayak selain komunitas dari anak muda kayak semacam entah perusahaan, entah instansi lain gitu yang bermitra gitu sama komunitas? Kalau bermitra dan bekerja sama itu pasti ada. Di setiap kegiatan juga kita selalu ya, karena komunitas kita adalah komunitas non profit yang mana uangnya itu ya memang harus kita cari gitu kan. Dan alhamdulillahnya orang-orang Haur Gelis ini tidak kalah dermawannya dengan orang-orang di luaran sana. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, kemudian UMKM yang secara cuma-cuma dan ikhlas menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan anak muda Haur Gelis. Banyak banget bahkan beberapa fasilitas yang ada di Haur Gelis itu ya banyak yang dikembangkan dan disumbangkan oleh komunitas anak muda Haur Gelis. Yang mana sumbangannya ya berasal dari itu perusahaan-perusahaan, kemudian donatur-donatur ya, donatur dan juga kalau dengan pemerintah sih kita selalu berkomunikasi dengan baik. Kalau ada instruksi dari Bapak Camatnya suruh jangan ngelakuin kegiatan ini ya kita harus turutin, karena bagaimanapun juga walaupun kita eksternal dari lembaga pemerintahan, hal-hal tersebut yang memang harus kita patuhi, karena keawalan kita dalam berkomunitas itu tidak bukan adalah dari support pemerintah. Berarti sumber dananya dari berbagai sumber ya? Berbagai sumber. Banyak banget gitu. Terus kalau kendalanya itu apa aja? Ini kan lagi pandemi nih, pasti banyak kendala kan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa rutin dilakukan gitu. Iya, kalau kendala sih Mbak pasti di setiap pasti ada apapun ya, ada ya. Kalau kendala-kendala sih kita mungkin lebih ke komunikasi. Ya biasalah, anak-anak muda yang mana idealisnya tinggi, kemudian egosentrisnya masih belum bisa kekontrol gitu kan. Ya perihal komunikasi yang pertama, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lainnya itu ya alhamdulillah kita sangat didukung oleh berbagai elemen. Jadi ya mungkin kendala utamanya itu adalah komunikasi Mbak, karena bagaimanapun kita telah mencoba ya adalah beberapa oknum yang memang yang pro dan kontra. Ya, yang pro dan kontra. Biasa kalau dalam satu forum nggak ada perbedaan, nggak indah kan? Karena pelangi berbeda warna itu bisa indah. Dan kita pun seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pendapatnya si A kayak gini, terus si B-nya kontra gitu, jadi nggak mau kayak gini, harus gini. Jadi yang lainnya kadang ada yang terima, ada yang enggak gitu kan. Betul. Jadi takutnya ribut. Jadi kita harus cari jalan tengahnya. Iya, kita semoderat mungkin lah. Kalau membangun kesadaran pemuda Haur Gelis tuh caranya gimana gitu, selain kita jemput bola atau ada cara lain nggak gitu? Kalau membangun kesadaran, karena kesadaran kalau menurut konsepan saya ya Mbak ya, orang yang sadar itu adalah orang yang mengetahui. Orang yang sadar itu adalah orang yang sudah bangun gitu. Contoh nih Mbak nih, kalau masih tidur itu udah sadar belum? Belum kan ya? Belum. Ketika udah bangun itu berarti udah sadar. Nah mungkin anak-anak muda yang belum tergerak hatinya ini belum bangun Mbak. Belum bangun.
kalau dalam konsepan kehidupan sehari-hari kita bangun tidur itu kita sudah sadar sebenarnya. Iya. Kemudian kita merencanakan apa yang kita rencanakan, kemudian kita aktualisasikan. Contoh, saya berpikiran kalau dalam bahasa Arab itu ada manhajul fikir sama manhajul harokah. Nah, manhajul fikirnya, cara kita berpikirnya, kita ada memikirkan untuk setelah bangun saya harus mandi, setelah bangun saya harus sarapan. Aktualisasinya, manhajul harokahnya itu adalah kita bergerak. Kita mengaktualisasikan apa yang kita pikirkan. Nah, konsepan-konsepan seperti itu yang harus kita kembangkan di dalam komunitas. Kalau untuk anak-anak muda Haur Gelis sekarang, dari kegiatan-kegiatan yang ada, alhamdulillah responnya sudah baik dengan menumbuhkan kesadaran dari teman-teman yang lain. Itu kita hanya sentilan sedikit aja mereka alhamdulillahnya sudah bisa tersadarkan oleh kegiatan-kegiatan kita yang lumayan luar biasa, sangat luar biasa kalau menurut saya, sangat luar biasa, dan juga bisa menghidupkan hati-hati dari teman-teman semuanya. Kadang tuh anak muda sekarang susah gitu ya Kang, kalau susah banget. Suruh ikut organisasi yang kecil-kecil aja gitu, yang sadar lingkungan sendiri misalkan, itu udah susah gampang sih buat gerakinya gitu. Karena anak-anak muda sekarang itu kan khususnya kaum milenial ya. Iya. Sekarang kan Gen Z lebih suka rebahan dibandingkan aktivitas di luar. Hobi saya juga itu. Iya, saya pun suka sebenarnya. Tapi kan gimana caranya kita bisa memanajerial waktu kita, manajerial diri kita untuk bagaimana nih tubuh kita biar nggak diam saja, kemudian bisa aktif di luaran sana. Ya salah satunya kita sudah ada wadah, ya teman-teman join lah gitu kan. Walaupun kegiatannya seperti itu, ya kita coba kembangkan. Dan di komunitas di komunitas ini adalah orang-orang yang mau menghidupkan, bukan orang-orang yang numpang hidup di komunitas. Karena kalau orang-orang yang numpang hidup di komunitas itu ketika tujuannya selesai, dia pasti kembali ke asalnya. Kalau orang-orang yang ingin menghidupkan komunitas, bagaimanapun ketika kondisi ya di dalam satu organisasi atau aliansi itu kan naik turunnya kondisivitas dari anak-anak pasti ada lah. Kadang kita semangat, kadang kita turun. Ibarat kata kalau ada lilin dua, kalau satu mati yang satu harus menghidupkan biar dua-duanya bersama. Betul. Seperti itu. Mungkin dari netizen ada pertanyaan, lagi nge-live gak? Dari teman-teman? Cukup singkat banget ya, tapi padat dan jelas gitu. Ya, alhamdulillah. Saya juga sangat apresiasi, dan saya juga sempat pernah jadi tim surveyor ke desa ini, bahkan saya sempat mengunjungi ke balai desanya, dan alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, bahkan sudah ada podcastnya Kartar Mulia Asri dengan hashtag Kita Bangkit. Ini sangat luar biasa kemajuannya, dan mungkin keproduktifan seperti ini Mbak yang bisa ditularkan oleh teman-teman khususnya di desa Jaya Mulia. Di desa Jaya Mulia ini, karena bagaimanapun juga tadi ya, kita selaku orang yang sadar dan kita harus menjemputnya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu yang bakal menggerakkan, harus gitu. Menularkan hal-hal yang positif. Generasi muda harus semangat gitu. Betul. Kan. Kalau misalkan anak mudanya nggak semangat, gimana mau maju gitu. Sebenarnya kita juga baru berdiri 1 tahun ya. Baru 1 tahun ini kan. Kalau podcast mah mungkin masih baru gitu. Jadi ya subscribernya masih sedikit ya. Harus di subscribe nih karena ini luar biasa banget. Dan teman-teman yang nonton ini setelah di share harus di subscribe, kemudian di share juga ke teman-teman yang lain biar menjadi daya tarik ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe pertama dulu harusnya. Oh iya. Oke. Jadi pesan dan kesan Akang tuh buat generasi muda sekarang tuh gimana? Apa? Ya kalau pesan sih khususnya untuk saya pribadi dan teman-teman yang lain yang di luaran sana yang merasa muda walaupun sudah tua tapi jiwanya masih muda, ini harus banget sebisa mungkin tadi mengembangkan konsep kesadaran yang ada di diri kita masing-masing. Karena kalau kita nggak sadar kita bakal rebahan terus gitu kan. Kalau kita nggak memikirkan kita nggak bakal bergerak.
hal yang paling utama dalam kita bersosial, bermasyarakat ini adalah komunikasi. Kalau komunikasi kita baik dengan orang lain, hal-hal yang menjadi utama itu adalah komunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Kalau lingkungan sekitar kita sudah support dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kontribusikan, baik itu tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, di luaran sana pun akan merespon baik. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadilah generasi Arif. Arif ini ada singkatannya. Apa itu? Ada adaptif, ada responsif, ada inovatif, dan juga futuristik. Tidak merupakan budaya yang ada. Mungkin itu saja pesannya. Semoga tetap semangat lah ya, bisa menularkan hal-hal yang baik, dan podcast ini juga semoga bisa menjadi sumbangan tenaga positif untuk teman-teman semua yang menonton. Amin. Nah, singkat banget ya, tapi jelas dan padat gitu. Ini saya juga sebenarnya udah betah duduk di sini. Tapi bagaimanapun waktu sudah harus memisahkan kita. Tapi mau gimana lagi ya? Mungkin di lain waktu gitu pasti ketemu lagi gitu. Jadi mungkin hanya itu saja guys. Itu cukup cukup membangun lah buat kesadaran para anak muda sekarang gitu, buat terus bergerak memajukan lingkungannya khususnya gitu kan. Jadi ayolah kita sama-sama membangun lingkungan kita masing-masing gitu, baik melalui komunitas, individu. Jadi yang lebih penting itu kesadaran diri gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh Kang siapa? Fauzi. Jangan lupa follow Instagramnya @fatihulfauzi. Dan jangan lupa follow juga Instagram komunitas anak muda Haurgelis dan juga beberapa komunitas yang ada di Haurgelis. Dan jangan lupa main ke SD 3. Jangan lupa nongkrong. Yoi. Jadi cukup sekian ya. Oke. Kayaknya berat banget. Saya pamit undur diri. Saya Sadia. Semoga puasanya lancar. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.